Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang regulasi ekspresi gen protein Cas9. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Dewi Ratnasari dengan NIM 2411201003, mahasiswa Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Apoptosis. Pertumbuhan, perkembangan, dan pengaturan organisme multiseluler bergantung tidak hanya pada produksi sel, tetapi juga pada mekanisme sel itu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kematian sel menjadi penting dalam hal membentuk organ-organ tubuh, misalnya untuk pembentukan jari-jari tangan kita. Selain itu, program kematian sel juga terjadi ketika mereka merusak dan terinfeksi yang bisa mengakibatkan ancaman bagi keselamatan organisme tersebut. Kematian sel ada yang terjadi karena proses acak, juga karena diprogram dalam sekuens molekuler itu sendiri. Program kematian sel ini disebut dengan apoptosis. Sel yang mati oleh apoptosis mengalami perubahan morfologi yang sangat khas. Mesin molekuler dalam apoptosis dicirikan dengan baik dan secara kritis melakukan aktivasi protase Cas9, baik melalui jalur intrinsik yang dimulai melalui peabilitasis membran luar mitokondria. Apoptosis dipicu oleh berbagai jalur sinyal dan diatur oleh ligen, diantaranya yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik atau ekstraseluler diinilasis stimulasi respon kematian, sedangkan jalur intrinsik diinisiasi oleh pelepasan faktor sinyal dari mitokondria ke dalam sel. Jalur ekstrinsik atau jalur kematian adalah salah satu cara sel melalui apoptosis sebagai respon terhadap sinyal dari luar sel. Peran Cas9 di sini yaitu jalur ini dimulai ketika sel mengalami stres berat seperti kerusakan DNA, kerusakan nutrisi, atau sinyal-sinyal ini mengaktifkan protein proapoatik yang terlibat dalam pelepasan molekul penting dari mitokondria. Jalur intrinsik dimulai ketika sel mengalami stres berat seperti kerusakan DNA, kerusakan nutrisi, atau stres oksidatif. Sinyal-sinyal ini mengaktifkan proapoatik, misalnya BAK atau BAX, yang terlibat dalam pelepasan molekul-molekul penting dari mitokondria, organel yang berperan dalam pengaturan energi sel atau apoptosis. Oke, protein yang akan kita bahas adalah protein Cas9 yang berada pada jalur intrinsik apoptosis. Cas9. Cas9 adalah enzim protase atau pemotong protein yang berfungsi sebagai Cas9 inisiator utama dalam jalur intrinsik. Dari proses apoptosis atau kematian sel yang terprogram, aktivasi Cas9 dipicu oleh sinyal stres atau kerusakan sinyal internal yang menyebabkan mitokondria melepaskan protein sitotom O ke sitosol. Sitotom O ini kemudian berikatan dengan protein APAF1 dan pro-Cas9, membentuk kompleks besar disebut dengan apoptosom. Berikut ini adalah langkah-langkah spesifik mengenai bagaimana Cas9 diaktifkan, serta peran pentingnya dalam jalur intrinsik apoptosis. Jalur intrinsik atau jalur apoptosis dari dalam sel sangat bergantung pada mitokondria sebagai sumber sinyal utama pemicu kematian terprogram. Mitokondria mengandung protein psikotrom C yang berperan dalam rantai transport elektron ketika sel mengalami stres atau kerusakan. Ketika sel mengalami stres atau kerusakan, protein BCL2 akan diaktifkan yang merupakan BAX atau BAX. Rilis sitokom. Ketika sel mengalami stres atau kerusakan, protein proapoatik diaktifkan dan menyebabkan peningkatan peabilitas membran mitokondria dan pelepasan sitokrom C ke dalam sitosol. Yang kedua, pembentukan apoptosom ketika mitokondria terganggu akibat stres,
Sitokrom C dilepaskan ke sitosol. Sikotrom C ini berkaitan dengan APAF1, proate 1, dan ATP, sehingga terbentuk kompleks besar bernama apoptosom. Yang ketiga, apoptosom terbentuk merekrut Cas9 yang berada dalam bentuk proenzim melalui interaksi dominan khusus yang disebut CART. Dan yang keempat, aktivasi Cas9 dalam apoptosom. Di dalam apoptosom, Cas9 teraktivasi tanpa harus dipotong-potong terlebih dahulu, tanpa proetolosis, tetapi melalui induksi oligomerasi. Jika proapoptosis mengaktifkan ekspresi dan memulai apoptosis, terdapat juga anti-apoptosis. Anti-apoptosis ini mencegah kematian sel, contohnya BCL2 yang menghambat bug menjaga sel agar tetap hidup dengan mencegah pelepasan sikotrom C. Selanjutnya, pembahasan mengenai regulasi transkripsi, di mana proses ini Cas9 diaktifkan untuk menghasilkan mRNA. Faktor-faktor transkripsi seperti P53 dapat merespon stres atau kerusakan pada sel, sehingga meningkatkan ekspresi gen Cas9. Dengan kata lain, sinyal-sinyal tertentu dari dalam sel akan memicu aktivasi gen Cas9 yang kemudian diatur melalui proses apoptosis. Selanjutnya ada mekanisme epigenetik. Beberapa peran utama regulasi epigenetik meliputi metilasi DNA, penambahan gugus metil pada DNA yang dapat menghambat gen Cas9 agar tidak diaktifkan. Semakin banyak metilasi, semakin sulit bagi gen untuk menyala, sehingga Cas9 tidak diproduksi. Yang kedua, ada modifikasi histon. Histon adalah proses yang membungkus DNA. Memodifikasi pada histon seperti menambahkan gugus asetil dapat membuat DNA lebih longgar dan gen lebih mudah diakses, sehingga ekspresi Cas9 bisa ditingkatkan. Sebaliknya, jika histon tidak dimodifikasi, DNA akan lebih ketat dan sulit diakses, menekan ekspresi gen. Selanjutnya ada regulasi pasca transkripsi. Mekanisme utama 1. Stabilitas dan degradasi mRNA. Setelah mRNA Cas9 dibentuk, ada molekul-molekul disebut RNA binding protease atau disebut RBP yang dapat meningkatkan mRNA ini. RBP ini bisa membuat mRNA Cas9 lebih stabil atau justru mudah dihancurkan. Jika mRNA Cas9 tidak stabil, maka mRNA akan dihancurkan lebih cepat dan dihasilkannya. Meskipun transkripsi gen Cas9 sudah tidak aktif, ekspresi Cas9 tetap rendah karena mRNA cepat hilang. Yang kedua, ada regulasi oleh mikroRNA atau miRNA. miRNA adalah molekul kecil yang bisa mengikat mRNA di bagian yang disebut 3 UTR, daerah yang tidak diterjemahkan. Ketika miRNA seperti MIR23A atau MIR125B meningkatkan mRNA Cas9, proses ini penerjemahan mRNA menjadi protein Cas9 dihentikan atau ditekan. Selanjutnya, regulasi translasi, di mana sel mengontrol apakah mRNA yang sudah terbentuk akan diterjemahkan menjadi protein Cas9 atau tidak. Ini adalah langkah penting untuk memastikan Cas9 hanya diproduksi saat benar-benar dibutuhkan oleh sel. Beberapa protein khusus dapat meningkatkan mRNA seperti tadi, yaitu miRNA. Dia itu dapat mencegah masuknya ke ribosom. Jika masuk ke ribosom, dia tidak akan diterjemahkan menjadi protein Cas9. Hal ini memungkinkan sel mengatur jalur Cas9 agar tidak terlalu banyak, sehingga mencegah apoptosis jika tidak dibutuhkan. Selanjutnya, peraturan dengan jalur apoptosis lain. Cas9 tidak bekerja sendiri.
aktivitasnya berhubungan dengan jalur apoptosis lain. Misalnya, caspase 9 akan memicu aktivasi caspase eksuator seperti caspase 3 dan caspase 7 yang melanjutkan proses pemecahan sel. Selain itu, protein penghambat apoptosis IAP juga dapat menekan aktivitas caspase 9 jika apoptosis perlu dicegah. Hal ini menciptakan kontrol yang ketat agar apoptosis hanya terjadi saat diperlukan saja. Peraturan dengan jalur apoptosis ini memastikan bahwa caspase 9 berkolaborasi dengan protein dan jalur lain untuk mengontrol kematian sel secara efisien dan aman bagi tubuh. Lalu setelah caspase terbentuk, dia akan masuk ke dalam eksekutor. Apa sih peranan aktivasi caspase 9 dalam ekspres eksekutor? Caspase 9 yang aktif akan kemudian memotong dan mengaktifkan caspase eksuator, khususnya caspase 3 dan caspase 7. Caspase eksuator ini kemudian memecah berbagai protein penting di dalam sel, termasuk komponen sitoskeleton, protein pengatur DNA, dan pengaktifan enzim yang memotong DNA. Sehingga terjadi degradasi struktur sel yang mengarah pada kematian sel terprogram. Caspase 9 ini bertindak sebagai penjaga gerbang apoptosis intrinsik. Ketika caspase 9 diaktifkan dan memicu caspase eksuator, sel akan mengalami kematian yang terprogram, sehingga sel yang rusak dapat dihancurkan dengan cara yang aman tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Aktivasi caspase eksuator ini adalah tahap akhir dari jalur apoptosis, di mana sel mengalami degradasi struktural dan molekuler yang akan dapat diperbaiki lagi. Sehingga sel akan benar-benar mati dan dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, pada gambar ini adalah sel mati yang diberi bahan bakar apoptosis terprogram. Ini sel yang ditelan oleh pulbosity, permukaan atau badan sel yang mengalami apoptosis berubah secara kimia sehingga makrophage sel pulbosity khusus dengan cepat menelan mereka sebelum memuntahkan isinya. Jadi kesimpulannya, caspase 9 ini berperan sangat penting sebagai inisiator penting dalam jalur intrinsik apoptosis, menghubungkan sinyal kerusakan sel dengan jalur kematian sel. Pentingnya regulasi apoptosis yang teratur baik penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, mencegah perkembangan kanker, dan menjaga kesehatan sel saraf. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Bila ada omongan yang kurang pas mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.